Apa kabar kawan-kawan semua? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat rezeki yang melimpah. Film yang disutradari oleh Sadik Faiziev dan Ivan Sukovetsky ini berjudul Furious Legenda Okola Prata. Sebelum lanjut, jangan lupa kopi dan langsung kita ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan menceritakan pasukan Genghis Khan yang telah menyerang pasukan Rusia di daerah Kalki. Setiap kerajaan yang mereka serang, pangerannya akan mereka tangkap dan dibunuh secara kejam. Seorang prajurit dilahirkan di Rusia, dia bernama Evpatius Kolaprat. Sama seperti anak seusianya, Kolovrata yang ingin menjadi prajurit, dengan 2 batang kayu dia mencoba menunjukkan kemampuannya kepada Radmir. Namun Radmir meminta kepada Kolovrat untuk menjaga anaknya bernama Nastia. Di saat mereka akan berangkat, tiba-tiba mereka disergap pasukan Horde atau Mongol. Radmir terkena sabetan dari belakang, sedangkan Kolovrata sendiri terkena senjata bola tali yang mengenai kepalanya. 13 tahun telah berlalu, Kolovrata berhasil selamat saat kejadian waktu itu. Namun setiap kali dia bangun dari tidur, seluruh ingatannya akan hilang. Istri Kolovrat ialah Nastia yang selalu menjaganya. Nastia selalu mengatakan bahwa Kolovrata adalah seorang prajurit yang bertugas kepada Pangeran Yuri untuk melatih para prajurit berperang. Mereka dikaruniai 2 orang anak dan hidup di negeri bernama Ryasan. Tak lama kemudian sahabat Kolovrata yang bernama Karkun datang. Atas amanat Pangeran Yuri, ia diperintahkan untuk menemuinya. Karena Pangeran Yuri melihat kelompok pasukan berkuda yang tidak dikenali. Ternyata itu adalah rombongan Pangeran Bryansky dari Inggris yang datang untuk menyaksikan pembaptisan. Lalu scene berganti, Kolovrat yang sedang melihat catatan yang dibuat sang istri untuk mengingat kembali tugas-tugasnya. Setelahnya anak pangeran yang bernama Fyodor datang untuk membaptis anak Kolovrat dan menguji kemampuan anak buahnya. Tak tanggung-tanggung dia menentang 5 prajurit sekaligus. Kolovrat yang cerdik menugaskan anak buahnya untuk menggunakan perisai sebagai loncatan serta memukul kaki kirinya, hingga alhasil Fyodor pun terjatuh. Saat acara pembaptisan sedang berlangsung, tiba-tiba seorang warga muncul membawa kabar bahwa Horde telah tiba. Sontak seluruh warga berhamburan pergi. Namun Kolovrat meminta pembaptisan untuk dilanjutkan. Sementara itu lonceng perang dikumandangkan ke seluruh pelosok. Horde datang membawa 10.000 pasukan untuk membumi hanguskan Ryasan. Warga ingin melarikan diri namun pasukan mencegahnya. Di saat yang bersamaan, pangeran dan para petinggi kerajaan melakukan rapat dadakan. Vasily mengusulkan untuk memberikan upeti kepada mereka karena Horde bukanlah tandingan untuk negeri kecil ini. Pada akhirnya Pangeran Yuri memutuskan untuk mengirim anaknya Fyodor dan ditemani Vasily untuk menawarkan kesepakatan damai dengan mereka. Rombongan utusan ini berangkat termasuk Vidar yang memahami bahasa mereka. Nastia memaksa Kolovrat untuk membawa lada. Ia ditugaskan untuk mengembalikan ingatan Kolovrat dengan membawa buku catatan agar Kolovrat tidak lupa nantinya. Mereka pun sampai di perkemahan bangsa Horde. Pimpinan mereka yang bernama Henna menerima utusan dari Ryasan. Lalu Vasily menyerahkan upeti sebagai simbol penawaran damai. Para utusan lalu dijamu oleh mereka. Henna tidak mengundang mereka untuk datang. Tapi Henna sudah mempunyai rencana untuk menjadikan Ryasan sebagai daerah kekuasaannya. Siapapun yang berlutut kepada Henna, maka dia akan mendapatkan jamuan yang enak darinya. Fyodor dengan tegas mengatakan tidak akan berlutut kepadanya. Kolovrat segera berdiri dan mengklarifikasi ucapan Fyodor bahwa Ryasan menyerah kepada mereka.
Karena ucapan dan keberanian Kolofrat, Hanna menganugerahkan sebuah kalung berisi titanya untuk keselamatan Kolofrat di seluruh negara kekuasaan Genghis Khan. Setelahnya para utusan disuguhkan tarian khas bangsa Mongol. Tanpa diduga, meja makan yang berada di depan mereka ditandu oleh para tahanan. Ratbir yang ternyata masih hidup merasa tidak kuat lagi dan memilih untuk melawan. Di saat yang sama, utusan yang lainnya hendak dijadikan tahanan. Namun pada akhirnya mereka memilih untuk melawan. Kolofrat meneriaki timnya untuk tetap bersama dan jangan berpencar. Lalu Kolofrat mengajak mereka untuk melarikan diri menuju hutan. Namun Fyodor terkena serangan dari mereka. Bagi Fyodor yang terkena anak panah menyuruh Kolofrat untuk pergi dan berpesan agar terus berjuang menghancurkan bangsa Horde. Sementara itu, Hanna memilih untuk tidak mengejar mereka. Kepalanya pun dipenggal oleh komandan mereka, orang yang sama yang telah melukai Kolofrat hingga kehilangan ingatan. Setelahnya Hanna memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk menghancurkan riasan. Sementara itu Kolofrat dan timnya terjebak dalam badai salju yang bisa saja merenggut nyawa mereka. Di sana Ratbir menanyakan kepada Kolofrat kabar tentang putrinya Nastia. Kolofrat memberitahunya kalau sekarang Nastia adalah istrinya dan mereka sudah mempunyai 2 anak. Tiba-tiba mereka dihadang oleh seekor beruang kutub yang sangat besar. Beruntung beruang itu ditemani pawangnya yang bernama Nestor dan berlindung ke dalam gua. Di saat orang lain tertidur pulas, Kolofrat justru menahan rasa ngantuknya. Karena yang ia takutkan saat terbangun dia telah melupakan semuanya. Lalu dia meminta ramuan kepada seorang tabib yang bersama mereka. Tabib itu pun membuatkan ramuan dari akar rumput agar membuatnya tetap terjaga. Sementara itu di waktu yang sama pasukan Horde sudah bersiap akan menyerang Riasan. Sementara itu Pangeran Yuri dan seluruh keluarganya ditangkap dan dibantai habis tak bersisa. Tak terkecuali bagi istri dan anak Kolofrat yang ikut menjadi korban atas kekejaman mereka. Pagi harinya Kolofrat dan timnya melanjutkan perjalanan. Dari atas bukit mereka terkejut saat melihat rumah mereka hangus terbakar. Kota indah Riasan telah porak-poranda dalam sekejap akibat serangan bangsa Horde. Lalu Kolofrat mendatangi puing bangunan rumahnya. Di sana dia hanya menemukan sebuah fluid yang biasa dimainkan istrinya. Setelahnya Kolofrat dan tim bekerja sama menaikkan kembali lonceng dan membunyikannya untuk mencari korban yang masih selamat. Kemudian beberapa orang keluar dari persembunyiannya. Namun suara lonceng itu memberi sinyal juga kepada pasukan Horde. Di saat mereka datang dan menangkapnya, Kolofrat hanya terdiam sambil memegang fluid di tangannya.
Namun yang terjadi, Kolofrat membabat habis pasukan musuh. Setelahnya Karkun dan timnya datang untuk membantunya dan menghabisi pasukan Horde yang tersisa. Lalu Kolofrat membuat sebuah rencana dan menunjukkan sebuah peta yang dia lihat di tenda Hena. Dia mengirim utusan ke negara tetangga untuk meminta bantuan. Kolofrat meminta 3 sukarelawan untuk berangkat menuju Vladimir, Kolumna, dan Murong. Wanita dan anak-anak yang selamat sementara berlindung di gua tempat Nestor bermukim. Sedangkan Kolofrat dan timnya akan berperang secara gerilya. Mereka memulai dengan mencampuri ramuan ke sumber mata air yang terhubung ke perkemahan pasukan musuh. Hingga beberapa saat kemudian banyak dari pasukan Horde yang terkena penyakit. Setelahnya Kolofrat melesatkan sebuah anak panah ke mereka. Ternyata anak panah itu disertai pesan berupa potongan dari kertas titah yang diberikan Hena sebelumnya. Juga sebagai pesan pertanda Kolofrat masih hidup dan akan terus menyerang mereka. Kemudian komandan mereka memerintahkan untuk menangkap Kolofrat hidup-hidup. Satu kompi pasukan dikirim untuk menangkapnya. Di saat musuh akan menyergapnya, tiba-tiba puluhan anak panah dilesatkan ke mereka. Ternyata itu adalah perangkap yang sudah dipersiapkan tim sebelumnya. Tiba-tiba Kolofrat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Lada merasa khawatir padanya. Ternyata Kolofrat tidak tidur selama 3 hari. Di tempat lain, salah satu utusan telah sampai di Vladimir. Dia meminta bantuan pasukan untuk melawan bangsa Horde yang memiliki 10.000 pasukan. Namun sang raja merasa terkejut saat mengetahui Kolofrat hanya memiliki 20 prajurit saja. Dan yang terjadi, sang raja merasa dipermainkan dan menyuruh utusan itu untuk pergi. Sementara itu utusan kedua mengalami hal yang serupa. Karena menurut mereka, perang terbuka dengan bangsa Horde adalah ide bodoh. Kemudian sang raja memilih untuk bertahan di benteng kerajaannya. Di sisi lain, utusan ketiga malah tertidur di kudanya dan berjalan menuju perkemahan pasukan Horde. Di saat orang lain tertidur, Lada mencoba mendekati Kolofrat di tempatnya. Lalu dia melepaskan pakaiannya dan berharap Kolofrat terbangun. Namun Kolofrat yang masih terjaga ingat betul kalau istrinya adalah Nastia. Keesokan harinya Kolofrat berlari dan berharap bantuan telah datang. Namun ternyata di sana dia melihat utusan ketiga telah dibunuh dan dijadikan perangkap untuknya. Lada yang melihat hal itu segera meminta bantuan kepada yang lain. Komandan mereka kembali melemparkan bola tali seperti 13 tahun yang lalu. Namun kali ini Kolofrat berhasil menahannya. Di saat mereka akan menyerang, tiba-tiba badai besar datang disertai seekor beruang yang membantu Kolofrat. Setelahnya Lada dan tim tiba di sana. Namun mereka sudah melarikan diri. Sementara itu prajurit Horde yang percaya tahayul menganggap musuh mereka dibantu oleh roh hutan. Hingga pada akhirnya para pasukan merasa ketakutan dan mental mereka menjadi turun. Hena merasa kecewa kepada komandan dan hampir saja memenggal kepalanya. Lalu Hena memaksanya untuk mengembalikan mental para prajurit dan meyakinkan mereka bahwa musuh mereka hanyalah orang biasa. Di sisi lain, Nestor meminta beruangnya untuk pergi. Kemudian Kolofrat menghampiri Nestor untuk berterima kasih kepadanya. Kini tugas mereka untuk menyelamatkan anak-anak yang tersisa karena merekalah masa depan bangsa Riasan. Lalu Vidar mengusulkan untuk membawa mereka pergi jauh melewati sungai yang akan mencair saat matahari muncul. Kemudian Kolofrat menyusun strategi untuk mencegah pasukan musuh yang akan menyerang.
Будем держать ордынцев, пока сани с детьми до реки не дойдут. Tugas khusus diberikan kepada Karkun dan Lada yang dipercaya untuk menjaga anak-anak. Lalu Kolofrat dan prajuritnya mempersiapkan diri di atas gunung untuk menyambut serangan musuh. Para prajurit yang tersisa dari bangsa Riasan akan berjuang hingga titik darah penghabisan melawan 10.000 pasukan bangsa Horda. Di atas kursi singgasananya, Hena menyaksikan sambil menikmati kacang yang disuguhkan anak buahnya. Sementara itu, puluhan prajurit mencoba naik ke atas bukit. Namun mereka harus tewas terkena batang kayu yang sudah dipersiapkan. Setelahnya ribuan anak panah dilesatkan dan mengakibatkan beberapa prajurit terluka. Sang komandan akhirnya mengajukan diri kepada Hena untuk naik ke atas bukit. К бою! Держать строй! Kolofrat dan pasukannya mulai kewalahan menghadapi mereka satu persatu. Sampai pada akhirnya Kolofrat berhadapan langsung dengan komandan. Saat Kolofrat dan sisa prajurit berjuang mati-matian, matahari pun mulai bersinar. Gagal membunuh Kolofrat dengan jarak dekat, Hena menugaskan prajuritnya untuk menggunakan ketapel raksasa. Batu yang mengenai kepalanya membuat ingatan Kolofrat pulih kembali. Dan di saat terbangun, ia melihat timnya sudah tewas dan hanya tinggal ia sendiri. Lalu ia turun untuk memberikan kembali titahnya kepada Hena. Pada akhirnya ia mulai melemah dan tak sanggup lagi untuk berdiri. Kemudian Hena bertanya siapa sebenarnya sosok prajurit ini. Kolofrat menjawab kalau ia hanyalah seorang prajurit biasa. Hena berharap mempunyai seorang prajurit seperti dirinya. Karena menurutnya Kolofrat adalah seorang prajurit sejati. Lalu dengan segala kehormatan, dia memerintahkan kepada prajuritnya untuk menguburkan Kolofrat di tempat tertinggi. Namanya melegenda dan menyebar ke seluruh pelosok kerajaan. Mereka yang sebelumnya meremehkan Kolofrat kini bergabung untuk melawan penjajahan bangsa Horda. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke kawan, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari View Yes ini? Namun akan lebih seru lagi kalau kalian menontonnya secara full. Terima kasih, salam penutup seperti biasa dari saya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.